pertama kita pertanyaan awal dulu ya Pak ya. Ya, Sebenarnya apa sih Pak menurut Bapak yang menjadi penyebab maraknya PHK Pak akhir-akhir ya. ini? Jadi Pak Suhari, perkenankan saya dulu menjelaskan sebenarnya apa itu PHK, gitu. PHK itu bukan sesuatu yang sebenarnya apa namanya yang salah ya, karena itu dalam keadaan normal pun terjadi PHK. PHK itu bisa inisiatif pribadi dari pekerja yang memutuskan hubungan kerja karena alasan tertentu, bisa saja ada opportunity lain atau mau berdiri sendiri dan seterusnya, atau bisa juga karena inisiatif perusahaan. Karena itu saya kira Prof. Budi sangat paham, kalau inisiatif sendiri dia tidak mendapatkan pesangon. Tetapi kalau kita yang inisiatif pengusaha itu harus memberikan pesangon dan itu pun melenceng juga. Saya kira Prof. Budi artinya apa pengertian atau esensi daripada pesangon. Pesangon itu uang tunggu. Sambil menunggu cari pekerjaan baru, ya dia adil kalau mendapatkan katakanlah kompensasi. Tetapi pada waktu kita bicara Undang-Undang 13 dulu itu sudah bukan uang tunggu tapi uang pensiun ya. Ini kan sudah tapi oke lah itu sedikit menana. Baru PHK itu sebenarnya kalau kita lihat seperti tadi saya bilang itu kan satu hal yang biasa. Menjadi masalah kalau menjadi sistemik dan massal. Bisa saja satu pabrik dalam kondisi ekonomi kita baik tapi satu pabrik karena mismanagement tutup total yaitu PHK massal juga kan tetapi tidak dalam kondisi nasional kita yang bermasalah sehingga menimbulkan kekhawatiran. Nah, yang terjadi sekarang, apa yang sudah diangkat Prof. Budi tadi adalah menurut saya sudah PHK yang serius. Karena apa? Karena kita lihat mulai dulu daripada yang kita rasakan sendiri. Penyebabnya adalah memang daya beli menurun. Nah, tapi ini pun lain kali diingkari bahwa tidak benar. Tapi faktanya, kalau kita empiris ya, saya tidak ada penelitian satu persatu, tapi secara kasat mata tanya orang-orang apakah susah dapat kerja, termasuk serikat buruh mengakui, termasuk para retail dan lain-lain, itu omset sangat menurun. Malah dari daerah-daerah tertentu, itu mereka hidup dari ASN. Jadi nggak dari ASN yang belanja, itu pun utang dulu, nanti bayar akhir bulan. Nah, kalau yang pertama, kalau kita mau supaya masalah ini clear, tentu kita harus sepakat dulu ada point of reference yang sama bahwa kondisi seperti ini, Pak Suari. Kalau kita mengingkari bahwa tidak benar ada PHK atau kecil PHK, ada penciptaan lapangan kerja yang banyak dan seterusnya, ya tidak akan selesai. Ini kayak rel kereta api saja kan, berjalan beribu kilo tapi tidak ketemu. Karena masing-masing ya sejajar. Ya. Nah, oleh karena itu, pertama yang kita ingin supaya mengajak baik masyarakat maupun pemerintah melihat bahwa apa benar terjadi PHK. Ini dulu sekarang. Ini pun perbedaan pendapat ada dari data. BPS mengatakan itu sangat kecil. Atau katakanlah dinas tenaga kerja. Dan menteri, pemerintah juga pada umumnya berpegang situ bahwa katakanlah Januari sampai Februari. Kita tidak bicara tahun lalu ya, yang ratusan ribu. Tapi tahun Januari Februari data dari yang dikemukakan Menaker 10.000 orang lebih. Datanya dari mana? Dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau kita lihat bahwa ada apa institusi BPJS Ketenagakerjaan, di mana di situ ada skim mengenai jaminan hari tua, yang secara teori atau esensi jaminan hari tua sebenarnya tidak bisa dicairkan pada saat dia ulum usia pensiun. Tapi karena COVID dirubahlah peraturan kalau dia sudah bekerja 10 tahun, JHT ini jaminan hari tua dia bisa cairkan. Dia bisa cairkan untuk menyambung hidupnya. Data BPJS Ketenagakerjaan bahwa yang berhenti membayar iuran atau stop jadi anggota ada 70.000 orang lebih. Tapi yang mencairkan 40.000 orang lebih. Artinya karena kalau dia berhenti, tidak harus dia cairkan karena bisa sekali dia berhenti dan mendapat pesangon yang baik, dia tidak perlukan mencairkan. Tapi apakah ini data PHK yang betul hanya seperti itu saja? Kita harus lebih mendalami bahwa biasanya perusahaan itu siapapun menghindari PHK. Pertama, alasan kemanusiaan, kita sudah terjalin hubungan yang baik. Kedua itu
costly juga kalau kita mengikuti ketentuan kan. Kita harus membayar pesangon dan lain-lain. Jadi orang yang bekerja, ada teman saya dari satu pabrik padat karya, pada waktu COVID harus memberhentikan beberapa ribu orang, itu biaya pesangon 200 miliar. Nah, ini semua jadi jangan pikir PHK itu gampang, kecuali kalau perusahaan yang ya tidak taat peraturan dan pasang badan, sudah tidak punya dana, ya sudahlah. Itu yang kasihan lah, buruh juga jadi korban kan. Saya tidak mengatakan itu benar. Nah, kalau data tadi kita pegang, antara 10.000 dan 40.000 itu kan sudah jomplang. Baru kedua, biasanya kalau proses di dalam rangka, katakanlah kita menghadapi kesulitan. Kita bicara kalau pabrik menghadapi kesulitan karena mungkin ordernya berkurang atau tidak ada order dan seterusnya ya. Lantas ada penawaran yang mau mengundurkan diri, ada paket pengunduran diri. Itu tidak dianggap PHK, tapi sebenarnya kenyataannya kan mereka kehilangan pekerjaan, tetapi mendapat skim dari pengunduran diri yang dengan paket yang menarik lah. Kedua, tidak semua pekerja itu menjadi anggota BPJS. Jadi angka 70.000 tidak bekerja itu tidak membayar atau 70.000 yang tidak membayar, 40.000 yang mencairkan, dan pada waktu dia mau cairkan JHT, BPJS tidak serta-merta membayar. Pertama harus dilampiri ke surat keputusan PHK. Jadi tidak bisa saya bekerja, terus saya datang ke BPJS, saya mau cairkan JHT. Alasan apa? Alasan PHK. Lantas dibayar. Kita harus buktikan bahwa saya betul kena PHK. Itu pertama yang tidak, katakanlah tidak semua yang mencairkan. Kedua, tidak semua pekerja juga yang menjadi anggota atau membayar iuran BPJS. Apalagi kita tahu struktur, saya kira Prof. Budi paham betul karena lama terlibat dalam tripartit. Struktur ketenaga kerjaan kita, Pak Suari, 60% informal worker, mendekati itulah, 60 plus minus ya. Hanya 40 yang formal. Nah, yang informal ini kehilangan pekerjaan juga tidak terekord. Memangnya yang bekerja di warteg, yang bekerja di serampangan itu, kalau dia tidak ada pekerjaan, dia melapor. Kan tidak melapor. Jadi beginilah menurut saya, jangan hanya melihat data formal. Data formal pun salah juga kan. Nah, kalau kita tidak mengatasi masalah ini, sehingga yang kita mesti atasi, jangan saya agak tergelitik juga. Pemerintah bikin Satgas PHK. Menurut saya yang ideal namanya jangan Satgas PHK, tapi Satgas Penciptaan Lapangan Kerja. Antara lain menangani yang PHK ini lah. Sebab kalau bicara Satgas PHK, konotasi ini dia satu pihak diakui serius, tapi di lain pihak di lapangan bilang PHK tidak seberapa. Nah inilah yang sekedar pendahuluan, Pak Suari. Baik, makasih Pak Anton. Ya, memang selalu ada diskusi menarik, Pak ya. Ya, Satu mengenai angka, kedua mengenai pengakuan ya, bahwa benar ada PHK, ya. ya. Ketiga masalah penciptaan lapangan kerja. Nah, banyak pertanyaan juga yang ke kami ya, Pak. Apakah PHK hanya terjadi di industri-industri tertentu saja, Pak? Nah, begini, Pak. Jadi kalau kita bicara 100% dunia usaha, ada yang berkembang, Pak. Dan begini, saya ingat pada waktu Perang Irak, Pak. Ini kita melihat ke berapa puluh tahun lalu. Saya diceritakan teman Jepang saya, orang Jepang. Saat belum mulai perang, sudah ada indikasi Amerika akan mengebom Irak. Kontainer dari Korea sudah jalan ke Irak, Pak. Membawa televisi bekas, lemari es bekas, dan lain-lain. Artinya Oh, ada opportunity. Jadi kita harus iya, melihat seperti itu. Jadi jangan, maksud saya begini, Pak Budi. Jangan kita ambil satu case, lantas kita ya. mengatakan ini general. Oke, Tetapi bahwa apa semua masalah, mungkin ada hal-hal lain. eh, saya tidak promosi rokok ya. Tetapi dalam kritis itu biasanya rokok kan naik karena orang ya. stres. Jadi ya bisa saja ini ya, berapa besar saya tidak tahu, tapi kira-kira seperti itu. Pada zaman krisis, restoran-restoran berkembang. Jadi di satu pihak ada opportunity, tetapi yang lain apa namanya mengecil. Jadi Hmm. menurut saya memang karena daya ini berputar-putar, ini daya beli yang lemah, karena permintaan menurun, terutama yang kena ini adalah barang-barang yang ya tentunya consumer goods, Pak.
Oke. Yang kita tidak bicara yang kelas atas ya. Kelas atas mungkin kemampuan dia ini, tapi yang persoalan pertama di Indonesia, kalau menurut yang saya baca, kelas menengah kita pun mengalami degradasi. Artinya itu yang disorot, kalau kelas bawah ya sudahlah, dalam keadaan apapun ya susah. Apalagi ditambah dengan ini kan. Tapi Ya. kalau kelas menengah juga sudah kena problem, nah ini jadi masalah. Jadi menurut saya tentunya tugas utama kita semua termasuk pemerintah adalah bagaimana mengupayakan agar semua orang mempunyai income. Dia bekerja apakah dia sebagai petani, sebagai nelayan, bekerja sebagai buruh atau sebagai apa saja lah ya. Nah, ini yang saya kira yang harus kita pahami ya memang secara umum menurut saya terutama yang barang-barang sekunder ya apa ini akan kena karena memang yang tidak esensial. Kalau kita lihat sekarang yang memang menimbulkan kontroversi juga, kenapa mall itu penuh, Pak? Mall itu penuh, saya kira di Indonesia, jujur saja, saya kira Pak Budi, Pak Suhari tahu kalau di luar negeri, itu begitu banyak taman yang kita bisa kunjungi, monumen, dan lain-lain, museum. Kita di sini hampir tidak ada. Yang bisa kita pergi, Monas pun ditutup kan. Nah, artinya, jadi satu-satunya yang bisa pergi mall. Dan ada satu mall yang kelas atas, itu saya dengar ada teman yang nyewa di situ, listriknya dinaikkan karena dengan dibuatnya MRT selatan ke Jakarta Pusat, pagi ya kelompok yang katakanlah ya saya juga prihatin dengan mereka ya, itu ingin menikmati MRT, datang ke situ menikmati suasana yang adem, keliling-keliling paling beli minum, beli makan, tapi tidak belanja. Mengakibatkan listrik mall itu naik. Nah, akibatnya dia charge lagi kepada toko yang tidak menikmati kedatangan tamu yang banyak ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kalau ditanya apa semua, saya kira mayoritas itu kena. Dan tidak kita sadari, Pak Budi, bahwa selama pemerintahan 10 tahun yang lalu ya, di era Pak Jokowi, kalau kita amati depresiasi dolar itu sampai 30% lebih. Tapi tidak menaikkan ekspor kita. Dan itu hampir tidak pernah disorot. Karena tenggelam dengan segala viral, segala pencitraan yang kita hebat. Kita surplus perdagangan. Nah, ini kan hebat, Pak. Surplus perdagangan artinya minus. Karena apa? Impor ditekan, Pak. Yaitu dengan lartas-lartas. Bayangkan 700% HS number, 70% lartas, Pak. Ini kira-kira bayangkan ekonomi kita. Pabrik yang besar yang tidak ada kaitan dengan UKM dan lain-lain, otomotif lah konkretnya. Itu kalau impor barang dikasih jatah 3 bulan aja, Pak. Jadi begini, bahwa menurut saya bicara terbuka saja lah supaya masyarakat juga dalam rangka edukasi ya, bahwa surplus perdagangan itu dua hal. Apakah impor kita tekan, ekspornya tetap, ya, atau ekspornya naik, impor juga berkembang. Menurut pengamat ekonomi Pak Yose dari CSIS, China itu impornya mudah tetapi mengakibatkan ekspornya berkali-kali lipat naik. Jadi tergantung sistem apa kita pakai. Nah, tapi kalau kita mau instan, supaya kita bisa publish kita surplus, ya tekan impor, Pak. Dan itu saya pernah membantu satu pengusaha yang kesulitan mengimpor bahan baku. Kita datangi pejabat yang bersangkutan. Dia mengatakan ya menterinya dipanggil oleh presiden saat itu ya. Impor turunkan 30%, pulang ke kementerian, dia kumpul dirjen, masing-masing turun 30%. Nah, lantas dirjen melihat list, mana yang kita coret. Nah, susahnya lain kali tidak tahu bahwa lain kali yang dicoret itu hal yang penting. Dan saya menangani banyak keluhan dari pengusaha dengan masuknya lartas, katakanlah pengusaha garment dalam rangka development, memerlukan bahan baku yang tidak diproduksi di kita atau yang di kita tidak memenuhi syarat kualitas, tapi karena masuk di dalam lartas itu, impor tidak bisa, Pak. Jadi artinya surplus surplus perdagangan itu ada ongkos. Ongkos bukan biaya kita bayar, tetapi ya opportunity loss, Pak. Ekspor kita tidak naik. Nah, inilah yang saya kira perlu kita bedah ini, Pak. Karena pada ujungnya akan kita bicara kepada yang topik hari ini, yaitu PHK, Pak. Baik, baik Pak
Anton. Terima kasih penjelasannya Pak. Tadi dijelaskan. Tadi Bapak sampaikan bahwa, halo, Ya, kelihatan halo. freeze ya Pak? Nggak freeze ya Bisa Pak ya? bisa dengar, bisa. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa industri yang kelihatan banget PHK adalah consumer goods Pak, barang konsumen mungkin ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin apakah Bapak juga melihat, walaupun sekarang mungkin belum terlihat, mungkin belum, faktanya belum ya. Kalau industri industri yang lain bagaimana Pak? Yang kira-kira berpotensi atau bahkan Bapak sudah melihat ada gelombang PHK gitu. Ah, yang belum belum kita bicara dulu yang menurun, Pak ya. Ya, ya. Kita ambil aja yang saya tahu. Otomotif selama 10 tahun ini stagnan, tidak Hmm. berkembang. Tetapi ada brand tertentu itu produksinya naik. Untung ketolong ekspor. Sehingga boleh bilang praktis tidak dengar PHK. Tapi artinya kalau dalam negeri stagnan dan tidak berkembang selama 10 tahun, ini saya kira seperti Prof. Budi kan paham ini. Ini something wrong ini kan. Mestinya kan ada pertumbuhan. Nah, demikian juga ya kalau kita dengar pabrik-pabrik yang katakanlah bikin snack dan lain-lain, garment, sepatu, ya itu kalau tidak stagnan menurun dalam negeri ya. Memang bisa ada yang ekspor masih meninggal lah, tergantung juga pasar dunia. Artinya apa namanya kita melihat ini secara sepintas lalu kalau kita keliling memang karena kita tidak menyelesaikan hambatan-hambatan struktural. Nah, kalau kita masuk lebih mendalam, gangguan-gangguan, tapi mungkin tidak terlalu banyak kita usah bicarakan ini masalah preman, masalah ormas, dan lain-lain. Bayangkan saja pabrik otomotif yang menjadi andalan kita, mobil EV, electric vehicle, yang barusan mau investasi besar-besaran, itu pun diganggu preman. Nah, kita semua ini sepertinya kok kenapa dibiarkan kan? Padahal kita dalam keadaan kritis. Menurut saya, semestinya paling baik adalah tanya kepada pelaku kenapa sampai bisnis kalian tidak berkembang. Atau katakanlah mengecilkan. Bagi perusahaan yang punya masa depan baik, katakanlah industri sepatu cukup berkembang. Ini cara jujur ya. Dari tahun ke tahun ekspor kita naik sedikit. Kalau garment stabil, stagnan aja 12-13 dolar sepatu ya tiap tahun ada kenaikan. Tetapi karena dia harus mengupayakan efisiensi. Salah satu efisiensi adalah mengurangi pekerja. Bisa berupa PHK, bisa berupa orang yang mengundurkan diri tidak diganti. Nah, ini semua kan menjadi menumpuk mencari kerja makin sulit kan karena orang yang sudah ada saja peluang yang tadinya ada sekarang jadi tertutup kan karena dia merasa ya efisiensi apalagi robot makin hari makin murah. Jadi memang dilema buat kita kalau kita tidak mengadakan efisiensi kita yang mati, tapi kalau efisiensi terjadi ini kasihan lantas berujung kepada pemutusan hubungan kerja walaupun tergantung masing-masing ya. Tapi marak yang kita lihat sekarang ada yang banyak yang tutup total kan, yang memang sudah tidak bisa bersaing. Kalau dia tutup juga kita tidak bisa mengatakan karena semua kesalahan kebijakan ada yang di dalam perusahaan itu mismanagement lah. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu kan. Jadi ya inilah sekedar latar belakang ya, artinya di dalam hal dan begini, kita ini kan tanpa kita buat apa-apa. Saya bukan ekonom, tapi saya kan ya baca aja report-report atau di media, koran dan lain-lain. Tanpa kita berbuat apa-apa, pertumbuhan kita 3,5%, yaitu dari pertumbuhan penduduk. Nah, jadi mereka bertumbuh dari situ kan. Ya. Nanti tergantung masing-masing brand mengambil. Tetapi masa kita cuma tergantung itu, Pak Budi? Mestinya kan pertumbuhan industri 2 kali pertumbuhan GDP kita. Jadi kita ya.